Haleluya. Kami ucapkan selamat datang pada seluruh jemaat Tuhan, Korps 3 Bandung, baik yang di dalam gereja maupun yang Zoom, dari rumah kita masing-masing. Biarlah berkat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Ibadah kesucian akan dipimpin oleh Bapak dan Ibu Kolonel Yusak Tampai. Kemudian terutama kita, dan biarlah boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat dan kasih karunia-Nya menyertai kita dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang di rumah maupun yang ada di Korps ini, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kita masih dalam suasana Paskah, ya. Kristus sudah bangkit, haleluya. Dia adalah Allah yang hidup untuk selama-lamanya, tidak saja hidup, tetapi Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam perkara apapun. Suasana hati senang, suasana hati sedang bergumul, Dia adalah Allah yang setia dan tidak pernah berubah. Haleluya. Mari kita membuka Mazmur 63. Mazmur 63 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya rindu kita membacakannya secara bergantian, saudara-saudara sekalian. Saya membaca ayat yang pertama dan saudara-saudara ayat yang kedua. Ya, kita baca bergantian. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Mari kita baca ayatnya yang keempat bersama-sama. Ayat yang keempat, 2, 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Haleluya. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah kematian, kehidupan di tempat kematian. Saudara-saudara, mari kita menaikkan pujian kita, nyanyian nomor 21. Sebelum kita menyanyikan, saya mengucapkan selamat datang kepada dua saudara kita, ya, yang baru bergabung di Korps 3. Mereka dari Sulawesi Tengah, ya, dan sedang mengikuti pendidikan di Bandung. Oh, nanti kesaksian, kita dengarkan kesaksian mereka sebentar. Selamat datang dan selamat beribadah kepada Tuhan. Nyanyian nomor 21. Baiklah alam sekalian mengangkat suaranya. Seperti pemazmur tadi mengajak kita untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan
Dan itulah ibadah kita saudara-saudara. Kiranya hati kita hari ini hanya terangkat kepada Tuhan. Ya, saudara, mari kita dengarkan suara para pria, ya. Pria menyanyikan ayat yang kedua dan nanti wanita jangan kalah ayat yang ketiga. Ya. Orang dosa. Mamano. Ayat yang keempat kita nyanyi bersama-sama dengan bangkit berdiri. Bagi semua. Bagi semua. Haleluya. Tak ada kuasa yang menebus melainkan Tuhanku Yesus. Bagi semua ampun disediakannya. Terpujilah Tuhan untuk anugerahnya yang besar bagi saudara dan saya. Kita akan masuk dalam doa syukur. Kita nyanyikan kor yang mengantar kita dalam doa syukur. Penuhkanlah saya, penuhkanlah saya.
Penuhkanlah saya. Saya ingin memberikan kesempatan kepada saudara berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, merenungkan kasih setia-Nya, bersyukur untuk berkat-Nya. Berterima kasih untuk kesempatan boleh ada hari ini di rumah Tuhan. Tuhan ada di sini dan Dia siap melawat kita. Naikkanlah doa syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, terimalah setiap ucapan syukur yang dinaikkan, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, kami ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kami sehat, walaupun mungkin belum sempurna, tidak sempurna kesehatan kami, tapi anugerah-Mu menopang kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Kami datang kepadamu dengan segala keberadaan hidup kami, kekurangan-kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami. Kami ingin Tuhan, Engkau melawat kami pagi ini, supaya ketika kami pulang dari rumah Tuhan, kami pulang dengan penuh sukacita dan berkat Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di sini, ada di rumah kami masing-masing. Dan Tuhan terimalah ibadah kami, persembahan hidup kami pagi ini. Kiranya berbau harum di hadapan-Mu. Bagi gereja-gereja yang terbuka hari ini, dimanapun di seluruh penjuru dunia ini, Tuhan Engkau datang dan memberkati umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Apakah saudara mengalaminya? Haleluya, selalu baru. Apapun keadaan kita dari pagi sampai malam, pagi hari kita bangun luar biasa. Anugerah Tuhan cukup bagi kita dari hari ke hari. Kita nyanyikan, kita akan masuk dalam pujian dan kesaksian. Ya, pujian yang pertama, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Hari berganti hari, selalu
Saudara-saudara, rupanya kita perlu seperti anak-anak, ya. Kalau anak-anak menyanyi itu dengan segala keberadaan mereka dan kejujuran mereka. Kalau disuruh goyang, goyang begitu ya. Mari kita belajar dari anak-anak. Mari berdiri ya. Nanti Kapten Dian, tolong kasih lihat gerakannya. Saya cuma tahu Tuhan Yesus baik begini ya, dan begini sedikit begitu ya. Jadi kita ikut Kapten Dian. Ya, kita ulangi kornya. Silakan duduk. Saya berharap saudara-saudara yang ada di rumah juga bisa berdiri dan menyanyi di kursinya masing-masing. Ya, saudara-saudara, sebelum kita dengarkan kesaksian dari salah satu ya saudara kita yang hadir pada pagi hari ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara satu klip bagaimana kita bersyukur, berterima kasih dalam segala hal. Saya silakan. Ya, sabar saudara ya. Bisa, kalau tidak bisa kasih kode sama saya ya. Ya. Sambil menunggu kita nyanyikan satu kor lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Apakah bisa? Bisa, silakan.
Ya, ini hanya klip sebetulnya bagaimana kita bersyukur dalam segala sesuatu. Suaranya, ya. Ya Bapa, kami berterima kasih di setiap perayaan. Melalui lembah, dalam setiap pencapaian, dalam setiap tetesan air mata, ketika Kau berbicara, ketika Engkau diam, dalam segala sesuatu. Puji nama-Mu. Kami tidak akan selalu memahami, tetapi kami memilih berterima kasih. Kami mengangkat hati kami memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Ya, saudara-saudara, ini hanya sebagian kecil mewakili apa yang kita rasakan sebagai umat Tuhan. Kita tidak selalu dalam perayaan, tapi seringkali kita sedang sakit, di dalam ketidakmengertian, dalam banyak hal yang kurang kita pahami jalan Tuhan. Tetapi kita berterima kasih setiap detik kehadirannya menguatkan kita, kehadirannya menopang kita, dan kita mau bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Haleluya. Kasih-Nya tetap sama, Dia kenal nama-Mu. Setelah itu satu kesaksian kita akan dengarkan. Mari saya persilakan. Selamat pagi Jemaat Korof 3. Puji dan syukur saya ucapkan kepada kita semua untuk hal ibadah ini. Mungkin ibadah ini ibadah yang kedua saya yang di tahun 2021. Karena kemarin kami ibadah pertamanya di Korof 2 ya. Ya, Korof 2. Jadi kemarin itu ini ada kenal dengan teman. Jadi dia ada
ajak ibadah di Korf 2. Sebenarnya kemarin itu kami sudah lama ibadah di sini, cuman lantaran kemarin tidak enak juga, mungkin sudah ada janjian, jadi keputusan kami melakukan ibadah di Korf 2. Tapi terpuji nama Tuhan, kami bisa ibadah di sini juga di Korf 3 Bandung. Terima kasih kepada Tuhan. Mungkin ini ibadah yang kedua kami di tahun 2021, karena dari bulan 9 kami mengikuti tes dan lulus pendidikan. Kami selama 5 bulan itu kami tidak pernah ibadah di gereja sampai dengan 2 minggu yang lalu. Itu satu kesyukuran saya. Pertama kali saya masuk gereja kemarin di Korf 2 itu, segala puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami lagi Tuhan untuk masuk ke gereja Tuhan. Terima kasih. Karena dengan keadaan virus ini, karena terbatasnya, sebenarnya kami waktu di asrama bisa masuk gereja, cuman harus pakai ini lagi surat COVID, tapi itu pun dibatasi. Jadi kalau kita masuk 20 orang. Kalau untuk yang sekarang ini, yang di Bandung, yang di Cimahi. Jadi satu kesyukuran saya itu berdiri di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Satu kesaksian saya ini tentang perjalanan saya selama saya masuki TNI AD ini. Pertama-tama saya itu tes tentang ini sudah 4 kali. Pertama-tama saya itu tahun 2017, 18, 19, 20 saya lulus. Waktu pertama tes mungkin saya gagal. Iya, saya gagal. Karena mungkin saya pikir mungkin tingkah laku saya dengan Tuhan mungkin sangat kurang atau mungkin jelek di mata Tuhan. Mungkin terus saya perbaiki diri lagi. Di tahun yang 2018 saya perbaharui diri saya. Saya berdoa bagaimana caranya sampai saya bisa lulus, saya kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Di tahun 2019 begitu pun. Dan saya jatuh seleksi terus tidak lulus seleksi. Mungkin saya kecewa dengan Tuhan. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang saya perbuat lagi Tuhan? Mungkin doa saya Tuhan yang tidak bagus, yang tidak baik, yang tidak benar di mata Tuhan, atau tingkah laku saya akan perbaiki Tuhan. Tapi saya berpikir lagi tentang apa yang mayor kami khotbah waktu saya ada di Palu. Dia ilustrasi dia gini. Ilustrasi dia, seorang wanita ingin melihat anaknya yang ada di Pulau Jawa. Terus dia pada sementara di bandara, KTP-nya ini tertinggal di rumahnya. Jadi tidak bisa ini untuk administrasi untuk naik pesawat ya. Jadi dia paksa yang bertugas di bandara, dia paksa tetap tidak bisa. Lalu dia datang situ marah-marah kepada petugas di bandara. Lalu dia pulang. Sampai dia pulang, dia nonton berita, dan berita itu menunjukkan bahwa pesawat yang tadi yang ingin dia tumpangi itu jatuh. Jadi mungkin saya mengambil kesimpulan dari ilustrasi mayor saya itu, mungkin kita tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Mungkin kita lebih pasrah lagi tentang rencana Tuhan bagaimana ke depannya. Saya berpikir begitu. Mungkin saya juga pernah baca di Amsal 3 ayat 18 yang berbunyi karena masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Itu satu pegangan firman Tuhan saya selama saya mengikuti tes 2019 dan akhirnya saya lulus di tahun
2021 bulan 2, tepatnya di Manado. Mungkin itu kesaksian saya. Semoga apa yang kita dengar saat ini bisa bermanfaat dan bisa membawa kita ke dalam rencana Tuhan yang lebih indah lagi. Haleluya. Maaf, belum perkenalkan nama tadi. Nama saya Renaldi. Ya, dari Korps Ebenezer Kemarora. Ya. Terima kasih. Haleluya. 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 Wah, luar biasa ya. Saya ingat atau saya tahu satu anak hamba Tuhan, Opsir Bala Keselamatan, sudah 2 kali tes masuk tentara dan belum lulus, ya. Belum bisa, dan memang itu bukan sesuatu yang sudah biasa terjadi dalam penerimaan tentara seperti itu atau polisi, ya. Ada orang berkali-kali bertahun-tahun ikut, dan pada akhirnya ada yang tidak bisa melanjutkan, ada yang lulus. Jadi bukan kesalahan Tuhan, ya. Sudah dipahami juga oleh saudara kita bahwa rencana Tuhan pasti yang terindah, yang terbaik bagi setiap orang. Jadi terima kasih, kami doakan supaya pendidikan berjalan dengan baik dan berhasil dan diberi selalu kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, satu kesempatan lagi saya berikan setelah kita nyanyikan kor atau pujian, hidupku bukannya aku lagi. Dan setelah, kalau ada saudara yang kesaksian, saya nanti akan meminta para opsir untuk membantu saya menyanyi, ya. Nyanyian nomor 232 akan kita nyanyikan, para opsir. Hidupku bukannya aku lagi, satu kesempatan lagi bagi siapa yang ingin menyampaikan kesaksian, yang di rumah boleh, ya, menyampaikan kesaksian, dipersilakan. Haleluya. Selamat pagi saudara semua. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena mungkin baru hari ini lagi saya beribadah di sini setelah sekian lama, mungkin dari tahun baru ya saya nggak beribadah di sini karena banyak praktek, PKL dan lain sebagainya, kegiatan di Unpad gitu. Kegiatan saya di mana puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati saya dari awal 2017 saya bergumul untuk masuk ke bidanan Unpad, dan ini adalah titik terakhir di tahun keempat saya bisa bertahan di Unpad dari pergumulan saya dari ekonomi, bersaing dengan teman-teman, ujian dengan ujian, bahkan sidang akhir pun yang kemarin saya bergumul dari dosen pembimbing yang sulit. Puji Tuhan, saya bersyukur sekali karena pada sidang akhir ini saya hanya 2 orang saja yang baru ACC sidang akhir, dan saya dan teman saya. Itu suatu hikmat yang benar-benar dari Tuhan gitu, kebaikan Tuhan, benar-benar Tuhan menyertai hidup saya gitu, terutama dari dosen pembimbing di mana saya selalu meminta dukung dalam doa. Kemarin sempat sampai ganti judul, sempat dimarahin sampai dosen pembimbingnya juga udah nyerah gitu. Tapi di situ saya terus bergumul dalam doa, di mana saya tetap bertekun dalam doa. Kalau Tuhan udah ngasih ini dosen, berarti saya harus terus gumuli dia dalam doa, terus didoakan seperti itu. Dan puji Tuhan, kemarin saya komunikasikan kepada dosen saya, Ibu, saya sudah ACC sidang akhir, sampai dosennya bilang,
baik langsung aja daftar, kamu hebat katanya gitu. Puji syukur kepada Tuhan, kemarin juga Tuhan sudah memberkati saya dalam PKL di Sukabumi selama 1 bulan, di mana pergumulan lagi harus ngekos, uang makan, uang lain sebagainya. Tapi banyak sekali kebaikan Tuhan, entah melalui keluarga saya, teman-teman saya gitu kan. Karena dari tahun 2017 bahkan dari sebelum-sebelumnya juga mungkin saudara-saudara udah tahu dari masalah yang keluarga kami alami gitu kan. Entah sampai kapan gitu, tapi saya terus bergumul kalau Tuhan ngasih pergumulan ini karena saya mampu dan keluarga saya mampu gitu. Puji Tuhan sampai saat ini masih dengan pergumulan yang sama dan masih dengan kekuatan yang sama seperti itu. Nah, saya mohon dukungan doanya. Untuk saya juga akan lanjut PKL internship di Desa Ciparai selama 3 bulan. Mungkin banyak tantangan yang akan saya hadapi juga untuk menyelesaikan tugas akhir saya dan praktek saya ini selama 3 bulan. Mungkin tidak akan beribadah lagi di sini, mungkin akan nanti mungkinnya sampai Juli, tanggal 25 Juli selesainya. Mohon dukungan doanya, semoga semua berjalan dengan lancar, dengan harapan semuanya bisa wisuda bulan Agustus, seperti itu. Mungkin itu saja, mohon dukungan doa juga untuk pergumulan papa saya yang mungkin sampai saat ini ya masih jauh dari Tuhan. Saya percaya tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab semua doa-doa saya. Terima kasih, mungkin itu saja kesaksian dari saya. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Sempat kita nyanyikan tadi, Tuhan Yesus baik, ya itu ya. Setelah itu para opsir ya akan menyampaikan satu pujian. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya.
Ya, terima kasih banyak untuk para opsir yang telah menyanyikan pujian dan saya percaya telah menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Betapa hati kami bersyukur ya Tuhan. Kami telah diberkati dengan kesaksian-kesaksian dan puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami kembali diingatkan pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Sesungguhnya Engkau Allah yang maha kuasa, yang tidak pernah melupakan dan tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang setia. Engkau juga memberikan kami pengertian-pengertian yang dalam ketika kami menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Engkau Allah yang selalu menolong kami untuk melihat bahwa Engkau ada di sana ketika kami menghadapi pergumulan. Kami juga bersyukur diingatkan pagi ini bahwa ada kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah saudara-saudara kami yang telah menyampaikan kesaksian mereka. Biarlah dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan dan apapun yang mereka sedang lakukan, bahkan hal-hal yang mereka sedang rencanakan akan mereka lakukan pada minggu-minggu atau bulan-bulan yang akan datang. Kami berdoa Tuhan, Engkau melindungi, Engkau menyertai mereka. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa tuntunan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus bertahta ya Bapa, memberi kami pengertian untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan tuntun kami untuk kami bisa melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kiranya kami adalah orang yang berbuah dan buah kami tetap dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami serahkan waktu ini, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk melihat pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 24. Lukas 24 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 atau ayat yang ke-12, maksud saya. Lukas 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Dan saya mengajak kita untuk melihat beberapa ayat dari perikop tersebut. Yang pertama itu adalah ayat yang ke-5. Kemudian berikutnya ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai 12 itu pembacaan kita, tetapi kita melihat 3 ayat. Ayat yang ke-5 mengatakan demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Kemudian ayat 11 dan 12. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. 2 minggu yang lalu kita memperingati hari Paskah, hari di mana kita mendeklarasikan bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, bahwa Yesus Kristus tidak lagi dikubur, tetapi ia hidup di antara orang mati. Kehidupan di tempat kematian. Kita melihat peristiwa itu terjadi di kubur
Yusuf Arimatea, di tempat di mana Yesus diletakkan. Pada pagi hari itu kita tahu semua ceritanya. 2 perempuan, bahkan ada yang menggambarkan mungkin beberapa orang pergi ke sana, karena itu memang masih sangat pagi-pagi dan potensi rasa ketakutan dari 3 hari yang lalu ketika Yesus ditangkap kemudian disalibkan, masih ada rasa takut sehingga potensinya bukan hanya 1, 2 orang, 3 orang yang pergi menemani wanita-wanita yang mengasihi Yesus ini. Pagi itu kita mengetahui kisahnya, dicatat dalam perikop-perikop yang sering kali kita bacakan, termasuk salah satunya. Mereka mendapati kubur sudah kosong. Mereka mendapati Yesus tidak ada lagi di tempat itu. Versi lain dari Injil menceritakan bahwa kain peluh dan kain kafan yang digunakan itu telah terlipat dengan rapi dan diletakkan sedemikian rupa. Rasul Paulus memberikan gambaran bahwa ia telah menampakkan dirinya paling tidak 6 kali secara berturut-turut. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, bahkan dia telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, sehingga kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang tidak bisa ditolak sama sekali. Seringkali orang mempertanyakan siapakah Yesus itu. Seringkali orang mempertanyakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan sama sekali. Seringkali orang mempertanyakan bahwa iman Kristiani adalah iman yang hanya berbentuk angan-angan, sebab bukan Yesus yang disalibkan, orang lain. Sebab bukan Yesus yang dikuburkan, orang lain. Tetapi saudara-saudara sekalian, sejarah tidak bisa dibantah. Sehingga kalau kita berdebat dengan banyak orang tentang siapa yang disalibkan, siapa yang mati, siapa yang dikuburkan, siapa yang bangkit, kita tidak hanya berbicara tentang angan-angan, tetapi kita berbicara tentang fakta. Dan kalau kita berbicara tentang fakta, maka logika kita harusnya bisa menerima. Saudara sekalian, kalau dipilih orang dari 500 orang itu bersaksi, dari Senin sampai hari Jumat, saudara-saudara, paling tidak ada setiap orang kesaksian 15 menit cerita tentang apa yang mereka lihat, tentang Yesus yang sudah bangkit, maka akan ada sekitar 129 orang, 15 menit, semua cerita yang sama. Maka akan sangat heran logika seseorang kalau tidak percaya bahwa kesaksian mereka itu betul. Maka tentang kebangkitan Yesus harusnya bagi kita sebagai orang Kristen bukan lagi pertanyaan. Amin. Sebagai orang percaya, kebangkitan Yesus bukan lagi sesuatu yang perlu kita ragukan dan pertanyakan, sehingga ketika orang bertanya-tanya kepada kita, betulkah Yesus bangkit? Bukan lagi pertanyaan bagi kita. Karena itu adalah fakta. Tetapi yang menjadi pertanyaan seringkali bagi orang Kristen adalah pengalaman kuasa kebangkitan itu. Oh, saudara-saudara sekalian, ini yang harus menjadi kenyataan. Karena murid-murid bukan hanya menyaksikan secara fakta, mereka juga mengalami kuasa kebangkitan itu. Dari penakut menjadi pemberani. Kalau orang Palu bilang dari panako menjadi pemberani, begitu ya. Terima kasih untuk kesaksiannya tadi. Dari Ebenezer ya. Wah, waktu kami komandan divisi di Palu Timur, kayaknya mungkin masih SD ya. Oh, tidak juga barangkali ya. Ya. Mungkin sudah SMP, saya kunjungi beberapa kali Korps Ebenezer di situ. Di situ ada paman saya, namanya Nathan. Mungkin ingat ya, dia sudah tua, lebih tua dari saya. Jadi mungkin tidak begitu kenal. Dari Kantewu apalagi ya, di depan Korps Kantewu ada Tugu Woodward ya. Hebat sekali, besar begitu, dan sedang dibangun rumah opsir di kompleks Tugu itu, dan akan menjadi sangat bagus sekali, tempat di mana Woodward melayani pertama sekali di sana. Kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan, apa-apa yang kita ceritakan, harusnya berbicara tentang iman kita meyakini bahwa Yesus sudah bangkit, dan pengalaman itulah yang telah menjadi pengalaman kita.
Sebab kalau tidak sebagai orang percaya, maka kita hanya berada pada angan-angan, keyakinan mungkin bahwa memang dulu Yesus bangkit, tapi saya tidak mengalami kuasa itu. Maka judul renungan kita pada hari ini berkata, kehidupan atau hidup di tempat kematian. Kehidupan di tempat kematian adalah sebuah deklarasi bahwa meskipun dunia ini berbicara tentang kematian, saya tetap hidup. Amin. Saya tetap punya kuasa kebangkitan itu. Mari kita melihat beberapa bagian daripada perikop ini secara khusus. Mengapakah kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dunia ini adalah gambaran tentang kematian. Kalau bicara di tempat kematian, kita berbicara tentang dunia ini. Sebab sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka dunia ini menjadi tempat kematian. Sebab upah dosa ialah maut, ialah kematian. Sehingga kalau kita berbicara hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, maka kita berbicara kita sedang berada di tempat kematian. Nah, kematian ada paling tidak 3 hal yang bisa kelihatan tentang kematian. Yang pertama, kematian secara fisik. Yang kedua, kematian mental. Yang ketiga, kematian rohani. Berbicara tentang kematian fisik, saudara-saudara, tidak perlu saya jelaskan banyak. Kita sakit, kita mengalami penderitaan secara fisik, bahkan sampai dengan kematian. Tetapi kematian secara fisik sekalipun, bagi orang yang punya kuasa kebangkitan, itu pun tidak akan menaklukkan dia. Saya tahu tahun ini 1 tahun lebih kita bergumul dengan pandemi. Bertanya-tanya. Saya tidak tahu bagi Anda sekalian, saya sebagai manusia pernah berpikir, jangan-jangan saya mati oleh karena corona. Manusia saya berkata demikian. Tetapi manusia kebangkitan dari saya mengatakan, Tuhan berjanji kalau rencananya belum tergenapi melalui kehidupan saya, Dia tidak akan izinkan saya melewati kematian oleh karena corona. Bahwasanya saya sedemikian beriman lalu tidak berjaga-jaga lagi, itu tidak berhikmat, tidak berbijaksana. Tetap pakai masker dan jaga jarak dan sebagainya. Tetapi sampai hari ini saya ingin mengatakan, ternyata memang kalau Tuhan memelihara kita secara fisik pun, Dia akan melakukannya bagi kita. Seminggu lebih yang lalu, ketika kembali dari Surabaya, atau waktu di Surabaya, saya sudah pernah cerita beberapa kali ini, saya dites antigen, dan di samping dites antigen, mereka juga menguji dengan alat yang khusus yang mereka punya untuk mengetahui seberapa besar antibodi di dalam tubuh saya melawan COVID. Karena sudah sempat vaksin 2 kali, sama kami dengan ibu, sudah diberi kesempatan untuk vaksin 2 kali. Nah, waktu itu vaksinnya yang kedua belum sampai 2 minggu sudah dites antibodi. Dan ketika hasilnya datang, perawat yang mengantar itu juga mengatakan, jangan-jangan Bapak sudah pernah kena COVID, Pak. Loh, kenapa? Karena antibodinya Bapak itu sudah mencapai 162. Sementara biasanya kalau divaksin itu sekitar 20, bahkan belum sampai 20, dan sekitar 20 level antibodi itu punya kemampuan untuk melawan virus COVID. Tapi Bapak sudah 162, belum 2 minggu selesai vaksin. Jadi kemungkinan besar adalah Bapak sudah pernah COVID. Puji nama Tuhan. Karena mungkin saya OTG, atau mungkin ketika ibu curiga dengan sakit saya beberapa pada bulan Desember yang lalu, masa raya Natal, ibu lockdown saya di kamar. Saya di kamar, enak juga kalau di lockdown. Jam makan, ketuk pintu, Pak, makannya sudah siap, kita ambil, makan di pintu. Kemudian makan, letakkan lagi di pintu, begitu. Demikian terus menerus sekitar 18 hari. Mungkin waktu itu, cuma waktu itu waktu saya di swab, tes itu negatif, tidak virus, tapi semua gejala dan sebagainya semuanya mendekati dan gejala COVID. Saya tidak tahu.
atau mungkin tanpa ketahui. Tapi secara fisik saya telah mengalaminya menurut orang medis. Atau memang mujizat, dan saya pikir apapun analisanya, saya ingin mengklaim mujizat Tuhan telah dinyatakan dalam diri saya. Saya ingin mengklaim itu. Karena apakah karena COVID atau karena vaksin itu sudah bereaksi secepat mungkin, saya ingin mengatakan apapun, saya ingin mengklaim tentang tubuh saya adalah mujizat Tuhan. Seorang anak menjelang akhir hidupnya, anak perempuan di tempat tidur karena sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia mendengar dokter dan ayahnya berbicara di balik tirai. Dokternya mengatakan kepada orang tua, ayahnya, "Mohon maaf, Pak. Saya hanya ingin mengatakan istilahnya adalah bahwa anak Bapak syukurnya telah melihat hari-hari baik dalam hidupnya." Tiba-tiba dia berteriak, anak itu, "Maaf dokter, salah. Saya masih akan melihat hari-hari baik dan indah ketika berjumpa Tuhan Yesus." Hidup di tempat kematian. Secara fisik sekalipun kita sanggup menghadapinya dengan iman, meyakini apapun yang terjadi secara fisik, kita akan tetap melihat hari-hari baik di masa yang akan datang. Amin. Saudara-saudara yang di rumah, apapun yang saudara alami, apapun secara fisik, dunia ini memang tempat kematian fisik, tetapi kita akan melihat hari-hari baik. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Itu pengharapan pertama. Yang kedua, kematian secara mental. Banyak orang mengalami kematian secara mental, kehilangan perspektif yang jelas. Kematian secara mental, kehilangan arah pikiran yang jelas, pikiran dipenuhi oleh segala sesuatu yang sifatnya stres. Dipenuhi oleh segala sesuatu yang mengarahkan kepada kita pemikiran yang selalu negatif. Kalau kita lihat orang, sedikit saja kita mengetahui dia, meskipun kita tidak mengetahui persis secara menyeluruh, kita sudah pikiran negatif tentang dia. Kalau kita melihat sesuatu yang mungkin bisa merugikan kita, sebelum kita memahaminya secara menyeluruh, kita telah membuat sebuah kesimpulan negatif tentang situasi kenyataan itu. Dan seringkali ini mengarahkan kepada orang yang berpikir hidup saya tidak berarti, hidup saya tidak penting, hidup saya tidak berharga, maka lebih baik saya mengakhiri hidup ini. Saudara, saya kasih dalam nama Yesus Kristus, selalu berpikir kurang tentang diri saya. Secara mental, selalu berpikir saya tidak lebih penting dari orang lain. Secara mental, selalu merasa bahwa saya ini selalu tidak sampai pada harapan. Selalu ada kurangnya, saudara-saudara sekalian. Dan karena selalu ada kurangnya, maka kita cenderung untuk mencoba mengekspresikan diri kita lebih baik dari orang lain dengan cara apapun juga. Dengan cara apapun kita mencoba mengekspresikan diri lebih bagus dari orang lain. Oh, saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu mengalami kematian mental seperti itu. Sebab tanpa bikin apa-apapun, kebangkitan Kristus telah mendeklarasikan engkau begitu penting. Kematian Kristus telah mendeklarasikan bahwa engkau begitu berharga. Kematian Kristus mendeklarasikan bahwa engkau tidak perlu menghukum dirimu. Engkau tidak perlu merasa terlalu kurang. Sebab kematian, kebangkitannya
adalah sebuah karya untuk mengangkat engkau dan saya dari lubang kematian kepada kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Kehidupan di antara orang mati atau kehidupan di tengah-tengah kematian adalah sebuah kehidupan yang secara mental kita mengalami pengudusan mental, meyakini, mempercayai bahwa kita, saudara-saudara sekalian, bukanlah orang-orang yang tidak berharga, tetapi orang-orang yang penting di mata Tuhan. Haleluya. Dunia yang mati karena dosa-dosa juga akan menyebabkan kematian rohani, terputus hubungannya dengan Allah, disconnected from God, lost of peace, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kepastian, kehidupan yang dikendalikan oleh roh dunia ini. Kehidupan rohani yang mati adalah kehidupan yang dikendalikan oleh roh dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa orang yang dikuasai oleh roh dunia ini adalah orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan roh setan, saudara-saudara sekalian. Tetapi bolehkah saya memberikan pemahaman lebih jauh kepada kita sekalian, bahwa dikuasai oleh roh dunia ini tidak selamanya seperti yang kita lihat orang dirasuk oleh setan. Tetapi lebih sering kita dikuasai oleh nilai-nilai dunia ini. Pola hidup kita, cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita menjalani kehidupan ini, saudara-saudara sekalian, dikuasai oleh nilai-nilai dunia ini. Nilai-nilai dunia ini yang mengatakan bahwa kalau engkau cukup uang, engkau lebih baik dari yang tidak cukup uang. Nilai-nilai dunia ini yang mengatakan kalau engkau telah mencapai satu karir tertentu, maka engkau lebih hebat daripada orang yang mungkin hanya biasa-biasa saja. Nilai dunia ini termasuk di dalam gereja. Saya ingin mengatakan, bisa saja berbicara tentang kalau engkau punya jabatan yang cukup baik di rumah Tuhan, maka engkau lebih baik daripada anggota biasa. Saya ingin mengatakan, demi nama Yesus Kristus, mari kita membuang jauh nilai-nilai itu. Biarlah nilai-nilai hidup kita dikendalikan oleh roh Tuhan, sehingga kita menghasilkan buah-buah roh itu. Tetapi bagi mereka, ayat 11, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalamnya, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Kuasa kebangkitan tidak dialami oleh Petrus dan murid-murid yang lain karena ada satu hal, yaitu keraguan yang menyebabkan ketidakpercayaan. Ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara sekalian, rahasia mengalami kehidupan di tempat kematian hanya ada satu saja. Seringkali kita nyanyikan lagu kor itu. Percaya saja, percaya saja. Just believe. Sederhana saudara-saudara sekalian. Cukup percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Meyakini kebangkitan itu, kuasa kebangkitan itu. Maka kita akan mengalami hidup di tempat kematian. Dunia ini adalah tempat kematian. Tetapi pengharapan kita adalah ketika kita hidup di dalam Kristus. Sebab yang paling penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu yang ku dengar sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci.
bahwa Ia telah dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 2 dan 3. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, maka bagi kita tidak perlu kita mengalami kekhawatiran ketika orang menyerang kita, apakah Kristus sudah bangkit? Ketika orang mempertanyakan Tuhan, tidak pernah bilang bahwa Ia Tuhan. Bukankah kebangkitannya membuktikan bahwa Ia Tuhan? Amin. Bukankah kebangkitannya membuktikan bahwa Ia Tuhan? Karena ketuhanannya tidak perlu Dia deklarasikan, akulah Tuhan Allahmu. Karena memang tidak ditemukan itu dalam ayat-ayat. Dan itu yang seringkali diserangkan kepada kita. Tetapi buat saya tidak perlu itu diperdebatkan. Sebab kenyataan bahwa Kristus adalah Tuhan telah terbukti. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, sudahkah engkau mengalami kuasa kebangkitan itu? Kalau hari ini ada di antara kita yang masih mengalami tanda-tanda kematian, ketakutan secara fisik, kehidupan mental yang dikuasai oleh hal-hal yang tidak sejalan dengan firman, kehidupan rohani yang terputus sehingga kuasa kebangkitan itu tidak menjadi pengalaman kita. Saya ingin mengatakan, Yesus sudah bangkit. Saya ingin mengatakan, mengapakah kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Doa saya, kiranya kuasa kebangkitan itu menjadi pengalaman yang tidak hanya dirayakan. Saya ingin mengulangi kalimat ini. Menjadi pengalaman yang tidak hanya dirayakan dalam kebaktian-kebaktian, tetapi pengalaman yang dirayakan dari hari ke sehari. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nyanyian nomor 254. Nyanyian nomor 254 kita akan nyanyikan. Ku datang padamu Tuhan dan memohon pertolongan. Dengarlah doaku. Di dalam suka dan duka Engkaulah yang kubutuhkan. Kau semua bagiku. Semua dalam semua bagiku Kristus semua. Semua dalam semua bagiku Ia semua. Sementara kita menyanyikan nyanyian ini, kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Baik itu dalam doa pribadi di tempat duduk kita masing-masing. Dan karena kita berada pada suasana COVID dengan protokol kesehatan, kalau toh ada di antara saudara yang ingin datang ke bangku anugerah, saudara boleh datang dengan menjaga jarak satu dengan yang lain. Tetapi yang paling utama adalah pertanyaannya pada hari ini, adakah di antara kita yang membutuhkan kuasa kebangkitan itu? Saudara sedemikian terpuruk, saudara sedemikian tertekan, saudara sedemikian secara mental itu terkungkung oleh sesuatu yang saudara tidak mengerti, tetapi seperti sebuah kuasa yang mengikat mental saudara sedemikian rupa, sehingga saudara sulit berpikir, sulit memahami, menalar situasi hidup ini. Saya ingin mengatakan kuasa kebangkitan itu sanggup memenangkan saudara dari pergumulan itu. Kalau ada di antara saudara yang sedang sakit, saudara bertanya, karena dalam masa COVID ini kita batuk-batuk sedikit saja kita sudah tanya-tanya, ada apa dengan saya? Sedikit demam kita bertanya, ada apa dengan saya? Saya ingin mengatakan secara fisik sekalipun kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau ada di antara kita yang merasa jauh dari Tuhan hari ini, mungkin hubungan kita bahkan hampir terputus dengan Tuhan, Dia sanggup memulihkannya. Amin. Ku datang padamu Tuhan. Sementara kita nyanyikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Ku datang padamu
Masalah ekonomi seringkali juga menjadi tantangan bagi kita. Dari hari ke hari kita rasa jangan-jangan tidak cukup. Kita rasa saya sudah kerja keras, sudah berusaha, sepertinya masih kurang saja. Hari-hari ini saya begitu terharu dengan pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kami. 4 tahun anak kami kuliah di Kanada. Dalam 2 tahun pertama kami merasa kami cukup, karena kami waktu itu masih sedang dinas di Inggris. Tetapi ketika kami pulang ke Indonesia, kami tahu tidak akan cukup. Tetapi Tuhan dengan anugerahnya dari waktu ke waktu, ada saja, cukup. Bahkan saya hitung-hitung, sudah dengan beasiswa sekalipun, kami masih tetap mengeluarkan tidak kurang dari 60-an sampai 70 juta dalam satu semester. Minggu depan Tuhan berkenan anak kami akan wisuda. Dan meskipun kami tidak akan bisa hadir di sana untuk wisudanya, saya memuji Tuhan. Sebab Tuhan selalu cukup pada waktunya. Selama kita berpegang, yakin bahwa kuasa kebangkitan itu termasuk kebutuhan ekonomi kita, haleluya. Termasuk kebutuhan pendidikan anak-anak kita. Puji Tuhan. Di depan tahtamu, Tuhanku mengaku aku lemah. Tidak berdaya, tapi kuasa darahmu sanggup menghapuskan dosa. Kalau hari ini mungkin saudara kesulitan, bermasalah, berkekurangan, saya ingin mengatakan yang pertama, pulihkan hubungan dengan Tuhan. Ayat yang ketiga kita nyanyikan. Kesempatan terakhir, datang kepada Tuhan. Di depan tahtamu Tuhan, ku mengaku aku lemah dan tidak berdaya. Katakan semua dalam semua. Semua dalam semua bagiku Kristus semua. Amin. Semua
Sejenak kita tunduk kepala. Kesempatan bagi saudara untuk berdoa di tempat duduk masing-masing. Saudara sendiri dengan Tuhan. Ungkapkan apa yang saudara rindukan. Ungkapkan kerinduan untuk mengalami kuasa kemenangan hidup di tempat kematian. Pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Silakan berdoa. Kalau ada di antara saudara yang membutuhkan doa secara khusus, dan sebelum saya berdoa, saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Silakan saudara boleh berdiri di tempat masing-masing. Puji Tuhan. Ada yang lain? Kalau saudara membutuhkan doa secara khusus, saya akan berdoa untuk saudara. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu memuji Engkau untuk kesempatan pada saat ini mengalami kuasa kebangkitan itu, mengalami diingatkan bahwa kami bisa hidup di tempat kematian sekalipun. Meskipun dunia ini adalah tempat kematian, tetapi bagi orang yang beriman di dalam Kristus Yesus, maka tempat kematian akan ditaklukkan oleh kuasa kebangkitan. Inilah iman kami Bapa. Iman dari saudara-saudara kami yang datang berlutut di hadapan Tuhan. Iman dari saudara-saudara kami yang sedang berdiri meminta didoakan secara khusus. Hamba berdoa demi nama Yesus Kristus, tumpangkan tangan-Mu atas masing-masing mereka. Bapa yang mengalami tanda tanya karena mungkin sakit penyakit, apapun itu Tuhan, terima kasih karena Engkau meyakinkan kepada kami, sakit penyakit sekalipun tidak akan memisahkan kami dari kuasa Kristus. Untuk itu kami berdoa, kalau ada yang meminta disembuhkan, darah Yesus Kristus memulihkan mereka. Yang berdoa untuk kebutuhan mereka, yang berdoa untuk ekonomi mereka dipulihkan, yang berdoa untuk kebutuhan hari-hari yang akan datang. Tuhan, demi nama Yesus Kristus, Engkau tumpangkan tangan-Mu atas usaha mereka, atas pekerjaan mereka, atas rekening bank mereka, atas apapun yang mereka kerjakan. Tumpangkan Tuhan tangan-Mu, supaya dari hari ke hari pengalaman mereka, Engkau cukup bagi mereka. Bahkan berkelebihan. Yang terganggu mentalnya Tuhan. Hidup ini penuh dengan stres. Hidup ini penuh dengan tanda tanya. Hamba berdoa demi nama Yesus Kristus. Oh Tuhan, basuhlah pikiran mereka. Basuhlah jiwa mereka. Sehingga disegarkan kembali. Yang membutuhkan pemulihan hubungannya dengan Tuhan, yang membutuhkan hidup rohaninya disegarkan kembali, yang membutuhkan pemulihan hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak, sesama anak-anak, demi nama Yesus Kristus, salib itu, di salib itu Engkau telah memulihkannya. Dan biarlah itu menjadi kenyataan dan pengalaman mereka hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Dosa ditaklukkan, kuasa roh dunia ini dikalahkan ketika kami menyuarakan darah Yesus berkuasa. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami sekalian, sekali lagi firman-Mu menjadi berkuasa atas kehidupan kami. Haleluya. Dengar dan jawablah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih untuk firman Tuhan
yang sudah kita dengarkan pagi ini. Kita lanjutkan dengan memberi persembahan kita bagi Tuhan, nyanyian nomor 267. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Terima kasih untuk persembahan saudara-saudara bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. bersama-sama. Kita akan menyanyikan kor Maka Jiwaku Sorak Berseru. Sebelum kita masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Maka jiwaku sorak berseru. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu sekali lagi pada akhir daripada ibadah ini, menaikkan pujian dan hormat sebab kami mengalami Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing yang mengikutinya secara online. Kami mengalami Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga dimanapun kami berada saat ini, kami mengalami kuasa Allah yang sama di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu Bapa, kami berdoa, sempurnakanlah ibadah kami. Ada terkumpul persembahan dari umat Tuhan, Tuhan menguduskannya untuk berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini, memberkati orang lain, dan juga kiranya setiap tangan-tangan yang sudah memberi, betapapun sulitnya atau mudahnya mereka memberi,
besar atau kecil. Terima kasih karena semua berharga di mata Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kembalikan dengan berlipat ganda. Haleluya. Bapa, sebelum kami pulang dari rumah-Mu, berkatilah kami masing-masing. Khususnya saudara-saudara kami. Tadi Yosi yang sudah memberikan kesaksiannya. Berkati pergumulannya secara khusus. Kedua prajurit Angkatan Darat, anak-anak kami dari gereja-Mu di Sulawesi Tengah yang sedang berjuang untuk studi dan pelatihan mereka. Hamba berdoa berkati mereka secara khusus. Keberhasilan menjadi milik mereka. Berkati masing-masing kami juga sekali lagi. Apapun kami percaya Tuhan sudah dengarkan doa kami. Dan kami akan pulang karena kami tahu Tuhan janji-Mu tidak pernah gagal. Tuhanlah penjaga-Mu. Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak menyakiti Engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Ya, terima kasih kepada kedua hamba Tuhan, Kolonel Yusak dan Widiawati Tampai yang pagi hari ini telah menjadi saluran berkat bagi kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati. Minggu depan mereka akan ada di tempat lain dalam pelayanan. Tugas tanggung jawab yang cukup besar bagi kemajuan pelayanan di Indonesia, dan biarlah terus menjadi doa kita bersama. Kalau tidak salah, besok adalah ulang tahun dari Ibu Widiawati Tampai. Jadi ingat-ingat ya. Karena waktu Bapak ulang tahun beliau ada di Sulawesi Tengah ya, kalau tidak salah ya. Jadi biarlah kita akan turut mendukung di dalam doa. Untuk pengumuman sepanjang minggu yang akan berjalan, ibadah PKP pada siang hari ini sesudah ibadah kesucian dipimpin oleh Bendahara PKP Bapak Ian Celesmana. Bersamaan dengan itu ada ibadah sekolah minggu dan prajurit muda. Pada hari Jumat tanggal 23 April ada PKW, kemudian sore atau malam hari ada ibadah GPS. Untuk GPS gabungan yang sedianya dilaksanakan pada hari Jumat besok belum dapat dilaksanakan, diundur pada tanggal 30. Kemudian pada minggu yang akan datang ibadah kesucian akan dipimpin oleh Mayor dan Nyonya Handoko. Saudara sekalian, untuk pengumuman selanjutnya pada tanggal 25 April minggu depan akan Korps 3 Bandung mendapat tugas membantu dalam pembagian kotak makanan, dilaksanakan pada sore hari oleh karena saat ini sedang masa puasa. Jadi kalau tidak salah hari ini adalah Korps 1 dan 2, kemudian minggu yang akan datang akan dibantu atau dilaksanakan oleh Korps 3 Bandung. Kemudian kita juga ucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan dan juga PSTW Senjarawi yang beberapa waktu ini telah membantu untuk pembagian sembako. Jadi kemarin kami sudah dari Cilenyi, Cicalengka, kemudian beberapa waktu yang lalu juga sudah ada pembagian sembako kepada jemaat Tuhan. Dan kita berterima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan, juga PSTW Senjarawi yang turut berpartisipasi mendukung pelayanan kasih ini, sehingga jemaat Tuhan pun dapat terus kita perhatikan di tengah keadaan masa pandemi seperti saat ini. Kemudian saya juga menyapa pagi hari ini bagi saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Terima kasih untuk terus bergabung dalam pelayanan di Korps 3 Bandung. Saya menyapa bagi Ibu Suryati Sikome, sekarang rumahnya sudah di Banjaran ya, sudah cukup jauh dekat Kampung Batu. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kemudian saudara
Yosamanahat Hutasoit di Papua. Selamat pagi. Bagaimana kabar Papua? Ya, Tuhan memberkati. Kemarin ketika kami kunjungan ke Cicalengka, bertemu dengan keluarga, orang tua, sempat video call ya, melihat bagaimana pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Dia menyaksikan bagaimana dia sedang bersama di dalam perahu bersama pimpinan-pimpinan Astra. Waduh, saya katakan luar biasa ya. Anak Tuhan diberkati dan dipakai dengan luar biasa di daerah sana. Kemudian Ibu Susana Justina, selamat pagi, Tuhan memberkati, sehat selalu. Bapak Sri Bayu Handoko bersama Ibu di Cicalengka, Tuhan memberkati. Memang tidak dapat hadir oleh karena dalam 2 hari kemarin harus mengurus, perhatikan Mbak Hana yang ya kita turut dukung dalam doa agar Tuhan menjamah dan memulihkan keadaannya ya. Kemudian Bapak Robert Utasoit di Cicalengka, selamat pagi, Tuhan memberkati, semoga tetap kuat, semakin dipulihkan oleh Tuhan. Saudari Putu, Tuhan juga kiranya memberkati dalam menyelesaikan skripsinya. Saudari Meswita dan keluarga Bapak Kadewite di Padasuka, selamat pagi, Tuhan memberkati. Kemudian Mayor Marlin dan Jonggi Sibarani, selamat pagi. Kalau Mayor Marlin saat ini ada di Denpasar ya, kiranya Tuhan berkati dalam tugas pelayanan. Dan Mayor Jonggi Sibarani ada di rumah bersama kedua anak kekasih, kiranya Tuhan juga akan menolong dalam tugas pelayanan. Keluarga Bapak Markus dan Intan Benyamin di Cirebon, selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih untuk terus bergabung dalam pelayanan di Korops 3 Bandung. Kemudian ada Evangeline Oi di Riung Bandung, Tuhan berkati. Ada Ibu Dwi dan Jonathan, Tuhan berkati, sehat selalu. Tuhan pasti akan menolong dalam menyelesaikan pendidikan bagi Jonathan. Kemudian Bapak Danus Parijono, terima kasih. Tuhan berkati, sehat selalu. Kami percaya pertolongan Tuhan terus dinyatakan. Demikian juga dengan Cynthia Lesmana di rumah bersama anak kekasih ya. Tuhan akan memberkati dalam pertumbuhan serta seluruh jemaat Tuhan baik yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk kehadiran kita bersama. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat pagi dan biarlah sepanjang minggu ini kita boleh merasakan Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita. Amin.